Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu lah dari sayanya. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan materi baru tentang deduksi alami. Masih berkaitan dengan logika matematika dan juga nanti beberapa slide nanti teman-teman juga mungkin sudah terbiasa melihatnya nanti kayak seperti hukum ekuivalen atau kita memang lebih expertnya sih. Sebenarnya kalau mau membuktikan kita bisa juga pakai tabel kebenaran, tapi kalau di sini kita langsung aja pakai deduksi alami. Terus apa sih itu deduksi alami? Jadi deduksi alami itu pembuktian validitas argumen menggunakan aturan deduksi atau inferensi dan hukum ekuivalensi. Jadi di sini kita pakai dua dua apa dua dua aturan lah. Satu kita pakai aturan inferensi dan juga pakai aturan hukum ekuivalensi. Jadi inilah kita udah dapat lah gambarannya. Ini aturan-aturan inferensi. Ini dia kan. Ada modus ponens, ada silogisme hipotesis, ada konjungsi, modus tollens, silogisme disjungtif, dan juga dilema konstruktif. Ya bacanya ya jika P maka Q, terus dia premis dua bilang P, kesimpulannya ya Q, dan gitu juga seterusnya. Ya simbol-simbol peratur logika kita sudah tahu lah dari materi-materi sebelumnya. Jadi juga ada penambahan, juga ada simplifikasi. Di penambahan juga dan simplifikasi juga ada penggunaan pembalikan gitu kayak P, kesimpulannya P atau Q atau Q, kesimpulannya Q atau P. Itu juga disimplifikasi. Terus ada di sini kita menggunakan hukum dasar ekuivalensi. Di hukum dasar ekuivalensi ya kita sebenarnya mau menyederhanakan dari nanti beberapa premis gitu. Kayak premis yang ini kita pakai hukum De Morgan biar nanti dia jadi bentukannya dia nggak dalam kurung lagi gitu. Di sini ada hukum identitas, ada hukum tautologi dan kontradiksi, ada hukum idempotensi, juga ada hukum double negasi. Di sini juga ada hukum distributif, ini hukum De Morgan ini juga nanti kita sering lihat. Terus ada hukum absorption, ada hukum komutatif, terus ada hukum asosiatif, terus ada hukum negasi kuantor. Terus di sini ada ekuivalensi implikasi, terus ekuivalensi biimplikasi, terus ada kontraposisi, ada eksportasi. Dan di sini kita pasti udah bisa baca lah yang kayak seperti di implikasi A, implikasi B itu ekuivalensi atau sama gitu dengan negasi A atau negasi B ya atau B. Aduh. Nah, gimana sih contoh deduksi alami ya? Jadi contoh sini kita mendapatkan di contoh pertama jika berlari maka berkeringat, terus ada jika berkeringat maka tubuh bau. Terus kesimpulannya tubuh bau. Nah, sudah kita mendapatkan semua yang kita semua dari semua premis dan kesimpulan, kita berikan dia inisial di setiap beberapa kata di premis seperti kayak berlari kita inisialkan P dan berkeringat kita inisialkan Q dan tubuh bau kita inisialkan R. Terus setelah kita inisialkan semua, kita buatlah logika matematikanya. Jadi logika matematikanya seperti jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya R. Itu seperti kayak jika berlari maka berkeringat, jika berkeringat maka tubuh bau, terus tubuh bau. Di sini kesimpulannya valid. Kenapa bilang? Karena di sini dia pakai hukum inferensi yang ponens, yang dimana semua kondisinya sah gitu, dia valid semua. Seperti PQ itu ponens, QR itu ponens, dan juga pasti kesimpulannya R. Terus ya sebenarnya cara cepatnya sih tinggal main coret aja sih kayak kayak enggak sih nggak bisa tetap jadi ya itu sih kesimpulannya tetap R. Ya pas terus kesimpulan sebenarnya kalau pakai tabel kebenaran juga bisa di tabel kebenaran kalau kita bandingkan semua nanti kita dapat hasil yang dimana semuanya itu true jadi valid. Terus gimana sih contoh kedua gitu. Nah, jadi kalau contoh kedua, oh ini maaf ini ya, ini ada typo di bagian tulisan contoh satu. Sebenarnya contoh dua. Maafkan lah gitu ada salah pengetikan. Tidak apa-apa, kita lanjut aja. Ini seperti pertama kita dapatkan jika harus disakit dan stres maka tidak bisa mengikuti ujian. Terus di premis kedua mengatakan terus disakit, premis ketiga mengatakan terus di stres, terus kesimpulannya harus tidak bisa mengikuti ujian. Terus kita inisialkan lagi seperti yang di contoh pertama, seperti sakit itu P, stres itu Q, tidak bisa mengikuti ujian itu R. Terus kita apa? Ya betul.
kita ubah ke logika matematika. Di logika matematikanya itu seperti P dan Q, jika P dan Q maka R itu premis 1 dan P itu terus disakit, terus Q itu premis ketiga itu terus di stress, terus kesimpulannya R terus tidak mengikuti ujian. Di sini kesimpulannya valid. Seperti yang pertama, ini masih menggunakan hukum inferensi yang Ponens. Dan juga sebenarnya cara cepatnya sih gini. Jika P dan Q itu R, kan di sini kan di premis 2 itu kan P juga bernilai true karena di premis 2 mengatakan dia sakit. Terus di premis ketiga itu stres, dia mengatakan juga memang stres. Terus di kesimpulannya dia tidak bisa mengikuti ujian. Kan di jika P dan Q itu true, itu jawabannya itu benar. Jadi di sini kesimpulannya valid. Oke, sekianlah dari materi yang saya sampaikan sekarang. Jadi kalau ada salah kata atau salah pengetikan di bagian PPT mohon dimaafkan lah, namanya juga manusia, pasti banyak juga diletak kesalahan. Jadi walaupun ada kesalahan kita tetap bisa perbaiki di kedepannya. Oke, hanya itulah yang bisa saya sampaikan.